Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Laila, NIM 34, dan teman saya Nur Fitri, NIM 02. Kami dari kelas 4A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang pertama, pengertian ADD. ADD itu singkatan dari Attention Deficit Disorder, yaitu anak yang mempunyai perhatian buruk atau pendek dan memiliki impulsivitas tidak sesuai dengan usia anak. Selanjutnya, ADHD. Singkatan dari ADHD adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder, yaitu gangguan mental yang menyebabkan seorang anak sulit memusatkan perhatian serta memiliki perilaku impulsif dan hiperaktivitas sehingga dapat berdampak pada prestasi anak. Selanjutnya, ciri-ciri ADD. Yang pertama, sulit memperhatikan atau gampang teralihkan. Yang kedua, tidak menyukai dan cenderung menghindari tugas yang banyak seperti pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru. Ketiga, kesulitan mengerjakan tugas di sekolah, rumah, bahkan saat bermain. Yang keempat, tidak teratur dan cenderung pelupa. Yang kelima, tidak mendengarkan ketika sedang diajak berbicara. Yang keenam, tidak memperhatikan hal-hal detail. Yang ketujuh, sering kehilangan. Yang delapan, sering membuat kecerobohan. Dan yang terakhir, kesulitan mengikuti instruksi. Selanjutnya, ciri-ciri ADHD. Yang pertama, sulit untuk memusatkan perhatian. Yang kedua, perilaku individu yang kurang mampu mengendalikan diri. Yang ketiga, berperilaku sangat aktif atau hiperaktif. Yang keempat, perilaku sering mencari sensasi. Yang kelima, berperilaku agresif, terkadang sampai menyerang orang lain jika keinginannya tidak sesuai. Yang selanjutnya, cenderung sensitif secara emosional. Selanjutnya, memiliki pola pikir yang obsesif. Dan yang terakhir, kesulitan pada fungsi daya ingat jangka pendek. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi ADHD. Yang pertama, faktor genetik atau keturunan. Sebagian besar anak penderita ADHD mendapatkan kondisi ini dari orang tuanya. Yang kedua, ketidakseimbangan kimia. Para ahli meyakini bahwa ketidakseimbangan kimia pada otak merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan gejala ADHD. Yang ketiga, yaitu kinerja otak. Pada anak yang mengalami ADHD dapat diketahui bahwa area otak yang mengontrol perhatian tampak tidak aktif dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mengalami ADHD. Yang keempat, yaitu faktor lingkungan. Paparan racun dari lingkungan sekitar pada masa anak-anak, misalnya timah yang terdapat pada cat dinding ruangan. Yang kelima, yaitu faktor gaya hidup orang tua. Yang keenam, faktor kondisi kelahiran. Yang ketujuh, faktor struktur atau fungsi otak. Selanjutnya, saya akan menerangkan bagaimana cara penanganan anak ADHD di sekolah. Yang pertama, tempat duduk anak harus dekat dengan guru agar siswa memperhatikan pembelajaran. Yang kedua, hindari tempat duduk anak yang dekat dengan jendela, pintu terbuka, dan gambar-gambar yang berwarna mencolok karena itu dapat mengakibatkan konsentrasi anak dapat terpecah. Yang ketiga, pada saat berkomunikasi dengan anak, guru harus menatap mata anak agar anak dapat lebih fokus pada lawan bicaranya. Yang keempat, guru harus menyingkirkan perlengkapan belajar yang tidak digunakan di meja belajar anak supaya perhatiannya tidak terpecah. Yang kelima, pada saat berkomunikasi, guru sesekali menggunakan kontak fisik seperti memegang bahu atau menepuk pundak anak untuk memfokuskan perhatiannya. Yang keenam, memberikan pujian pada saat anak tenang. Yang
7 memberitahu orang tuanya agar menyediakan tempat belajar yang tenang, jauh dari televisi atau musik yang keras. Yang ke-8, mengingatkan orang tuanya agar melatih anak melakukan kegiatan secara teratur atau terjadwal. Yang ke-9, mendorong orang tuanya untuk melatih anak menyiapkan keperluan sekolah sebelum tidur. Untuk penanganan anak ADHD sendiri ini perlu dukungan dari orang tua, keluarga, dan bapak ibu guru agar anak bisa berkembang dan tumbuh seperti anak-anak yang lainnya. Mat, mai sini Mat, balik. Makan Mat. Aduh, daripada tadi main tak berhenti-berhenti mai lah. Balik sini mai. Nah. Mamat, sini Mamat. Sini, balik mandi. Kau ni main je kerja kau, tak nak mandi. Sini. Aduh, penatnya lah hari-hari nak kena kemas. Abang perasan tak yang anak kita tu macam lain daripada yang lain sikit? Lain apa ni? Si Mamat tu tengok biasa je Mamat tu. Entahlah, dia asyik sebut Pano. Mak tak ada pula dia sebut. Dia sayang abang je ke? Dia tak juga si Mamat ni tengok. Kadang betul, kadang pelik sikit perangai dia ni. Mainan kita beli tengok macam ni. Sepah ni. Dekat situ ada, kat sana ada. Pelik juga Mamat ni. Panggil pun tak nyaut kadang-kadang. Macam mana kita nak buat dia ni? Apa yang kita nak buat bang? Bila apa dia kita bawa dia pergi klinik. Kita jumpa doktor, tanya doktor pendapat doktor macam mana kan. Okey juga tu. Mamat ni. Mak, mai sini Mak. Mamat. No. Mamat. Budak ni. Payah betul anak awak ni. Setelah saya melakukan beberapa ujian dan test terhadap anak makcik dan pakcik, saya mendapati bahawa anak makcik dan pakcik mempunyai ciri-ciri kanak-kanak ADHD, iaitu Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ADHD? Apa tu nak? Makcik rasa ABC bukan ADHD. Penyakit apa pula si Mamat ni? Doktor, tapi nak buat apa ni doktor? Penyakit ADHD ni. Oh pakcik, ADHD tu sebenarnya bukan penyakit, dia macam special case lah. So apa yang saya boleh bantu, saya cadangkan untuk anak pakcik dan makcik berjumpa dengan kaunselor. Dan nanti saya juga akan rujuk anak pakcik-makcik pada kaunselor lah untuk tindakan dan rawatan yang lebih lanjut. So makcik, berdasarkan laporan doktor ni, beberapa langkah lah yang kita boleh ambil bersama untuk kebaikan anak pakcik dan makcik adalah seperti dari segi pemakanan dia, dari segi keselamatan dan juga cara belajar. So untuk tahu lebih lanjut, saya akan berikan beberapa panduan untuk rujukan pakcik dan makcik. Okey, makcik-pakcik, untuk tindakan seterusnya, kita boleh merujuk kepada panduan ni. Jom kita tengok panduannya sama-sama. Preview.